Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم ربنا صلاة وقائمة. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis arhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah berkat nikmat karunia inayah kita pada siang hari ini diberikan kesehatan,
diberikan kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang megah ini dalam rangka melaksanakan sebahagian kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah. Yang mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang kita laksanakan pada saat ini menjadi kifarat atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Al-jum'atu ilal jum'ati mukaffiratu lima bainahuma. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib berwasiat untuk diri pribadi, umumnya untuk hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa kita akan meraih kebahagiaan, keuntungan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, kita saksikan bersama bahwa bencana musibah bertubi-tubi di negara kita tercinta Indonesia ini, berbagai bencana, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana-bencana lainnya. Entah itu merupakan ujian bagi kita ataupun peringatan, bahkan hukuman sekalipun. Yang jelas, kalau kita sebagai orang yang beriman, tentunya musibah itu sebagai ujian untuk kita, untuk meningkatkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita sebagai umat yang kadang-kadang lalai, khilaf dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lalai dalam melaksanakan perintahnya dan lalai tidak menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mungkin musibah itu sebagai peringatan, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita cepat sadar. Ataupun mungkin hukuman bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kafir. Yang jelas, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di suatu tempat, di suatu daerah, jangankan orang-orang yang bermaksiat, jangankan orang-orang yang zalim, bahkan orang beriman pun terkena dampaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Berhati-hatilah terhadap fitnah. Fitnah di sini siksa. La tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah, di mana siksa itu tidak akan ditibankan khusus kepada orang-orang yang zalim saja, kepada orang-orang yang bermaksiat saja,
tetapi orang yang beriman karena dampaknya. Akan tetapi bedanya nanti ketika dibangkitkan, mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Nub'atsu ala niyatihim. Hadirin rahimakumullah, bencana yang terjadi di negara kita ini itu semuanya atas kehendak Allah, izin Allah, takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah turun datang kecuali atas izin Allah. Akan tetapi musibah juga ada penyebabnya, baik itu kerusakan alam maupun kerusakan manusia, rusak moralnya, rusak akhlaknya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beberapa penyebab bencana turun diakibatkan ulah manusia, diakibatkan moral manusia, akhlak manusia telah hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. An Ali bin Abi Thalibin qala, dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati khamsa asyrata khaslatan halla bihal bala'u. Apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala bencana pasti akan turun kepada mereka. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa yang dimaksud 15 perkara itu? Nah, hadirin rahimakumullah, mari kita simak apakah yang 15 hal ini, yang 15 perkara ini sudah terjadi, apakah betul-betul terjadi di negara kita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza kanal maghnama dualan. Yang pertama, harta negara hanya beredar di kalangan para pejabat dan orang-orang kaya. Harta negara yang pada hakikatnya harta rakyat, yang seharusnya harta negara digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan rakyat, justru harta negara habis dikorupsi, ditipu oleh para pejabat yang tak bermoral dan tak berakhlak, sehingga rakyat tetap berada dalam kesulitan. Hal ini akan mengakibatkan bala bencana turun. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal amanatu maghnaman. Amanah atau kepercayaan yang dikhianati. Amanah merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Namun banyak orang yang menganggap amanah itu merupakan sumber kekayaan yang sangat rugi bila tidak dimanfaatkan. Banyak orang yang menyelewengkan amanah ini untuk mencari kekayaan serta keuntungan pribadi atau golongan. Ini juga menjadi sumber malapetaka, sumber bala bencana. Kemudian yang ketiga, wazakatu maghraman. Zakat dianggap sebagai sebuah kerugian. Banyak kaum muslimin yang punya harta kekayaan, yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi mereka enggan mengeluarkan zakatnya. Mereka merasa keberatan karena menganggap
zakat itu denda yang ditimpakan kepada mereka. Padahal hakikatnya zakat itu adalah hak fakir miskin yang wajib diserahkan kepada mereka. Jika ini dilaksanakan, tunggulah bencana turun di tengah-tengah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ata'ar rajulu zaujatahu. Seorang lelaki taat tunduk pada istri yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila suami telah menuruti semua kemauan istrinya tanpa batas dan kepatutan pada istrinya, ini merupakan perbuatan tercela. Hal ini bisa membuat suami kehilangan harga diri sebagai seorang lelaki dan membuat dia mudah saja melakukan hal-hal yang tercela di dalam agama, seperti merampas hak seseorang, berbuat zalim dan lain sebagainya. Itulah penyebab bala bencana yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di negara kita Indonesia. Kemudian yang kelima, wa aqa ummahu, durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu merupakan dosa yang paling besar dari sekian dosa-dosa yang besar. Sebab bagi seorang anak, jasa ibu sungguh tiada terhingga, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui dan merawatnya sampai besar. Tetapi apa yang terjadi sekarang, banyak anak durhaka kepada orang tua, bahkan sampai tega membunuh seorang ibu. Kemudian yang selanjutnya, wa barrasadiqahu, mengikuti kemauan kawannya. Baik terhadap teman atau kawan merupakan perbuatan hal yang baik dan terpuji. Akan tetapi jika terlalu baik kepada kawan sehingga mengikuti saja kemauan kawannya tanpa memikirkan baik buruknya, ini bisa berakibat tidak baik. Bisa saja seorang berbuat dosa dan maksiat karena mengikuti kemauan kawan. Pengaruh kawan sangat besar terhadap kepribadian seseorang. Kemudian yang selanjutnya, wartafa'atil aswatu fil masajid, membuat kegaduhan di masjid sehingga masjid gaduh berisik, kecuali gaduh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Sering terkadang dalam masjid gaduh dengan ngobrol yang tidak karuan, bahkan sering terjadi masjid dijadikan transaksi jual beli. Kemudian wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi, seseorang dihormati karena takut atas kejahatannya. Seseorang dihormati walaupun sebenarnya tidak pantas dihormati, tidak pantas dimuliakan karena punya perangai jahat dan bejat. Akan tetapi orang terpaksa menghormati, takut karena kejahatannya dan bahayanya yang akan timbul dari sebagai balasan bagi yang tidak menghormatinya. Hal ini merasa bisa menjadi malapetaka sebab memberi peluang untuk sewenang-wenang dengan kejahatannya tanpa ada yang berani mencegahnya. Bahkan sebaliknya malah menghormati dan menganggap sebagai orang yang mulia. Kemudian wasyuribatil khumur, maraknya minuman-minuman keras. Saat ini bisa dilihat minuman keras, mabuk-mabukan, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Banyak orang yang berpendapat dia bisa dianggap perkasa, hebat, modern apabila sudah meminum minuman keras. Padahal akibat dari minuman keras ini bisa menimbulkan pembunuhan,
pemerkosaan, perampokan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian selanjutnya walubisal hariru, memakai pakaian sutra. Memakai pakaian sutra bagi laki-laki jelas diharamkan kecuali wanita. Itu pun kalau betul-betul seorang wanita memakai pakaian syar'i, tidak mengumbar aurat, tidak memamerkan aurat. Kemudian wa tukhidatil qainatu, ya, maraknya biduan-biduan wanita yang memamerkan auratnya, disanjung-sanjung, dipuja-puja, yang bahkan akan menimbulkan nafsu birahi. Kemudian wal ma'arifu, maraknya alat-alat musik yang melalaikan, alat-alat musik yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wala ana khairu hadhil ummah awalaha, orang yang suka melaknat dan menyalahkan generasi-generasi pendahulunya. Nah, jika 15 hal ini terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yartaqibu inda dzalika rihan hamra'a khabsan wa maskhan. Nah, jika hal ini terjadi, tunggu-tunggu angin yang memerah, yaitu penyakit akan datang dan bala bencana, tanah longsor dan sebagainya akan turun. Nah, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang 15 perkara ini belum terjadi dan tidak akan terjadi di negara kita tercinta ini, sehingga mudah-mudahan negara kita ini bebas dari malapetaka. Walaupun sebagian daerah telah terjadi, telah dilanda bencana, itu mudah-mudahan sebagai kiparat, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah innal jannata uiddat lil muttaqin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
billahi bisawil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan jajarannya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Subhanakallah Rabbana. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.